Di sini kita akan masuk ke alat dan bahan. Yang pertama, di sini ada tabung reaksi. Yang kedua, ada pipet tetes. Yang ketiga, ada gelas ukur. Yang keempat, ada mortar dan alu. Yang kelima, korek api. Yang keenam, lidi. Yang ketujuh, hati ayam. Kedelapan, larutan H2O2. Yang kesembilan, larutan HCl. Yang ke-10, larutan KOH. Dan yang terakhir, Aquades. Praktikum ini bertujuan untuk memahami reaksi enzim dan sifat kimiawi dari hati, yang dimana membuat kita memahami bahwa kondisi lingkungan seperti pH dapat memengaruhi aktivitas enzim dalam tubuh. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, termasuk alat kehigienisan seperti sarung tangan, serta 3 tabung reaksi yang telah diberi label A, B, dan C. Lalu cuci hati ayam hingga bersih. Potong hati ayam menjadi ukuran 1 x 0,5 x 0,5 cm. Haluskanlah potongan hati ayam dengan penumbuk, lalu tambahkan Aquades hingga menjadi larutan hati. Masukkanlah 2 ml larutan hati ke dalam tabung reaksi A, B, dan C dengan menggunakan gelas ukur. Tambahkan 1 ml larutan H2O2 ke dalam tabung reaksi A, B, dan C. Tutuplah tabung reaksi dengan ibu jari supaya larutan hati tidak tumpah. Tambahkan 10 tetes HCl ke dalam tabung reaksi B dan 10 tetes KOH ke dalam tabung reaksi C. Tetap tutup tabung reaksi A, B, dan C dengan rapat. Bakarlah lidi hingga terbentuk bara api, lalu buka perlahan dan letakkan bara api secara perlahan ke dalam mulut tabung reaksi A, B, dan C satu persatu. Amatilah reaksi yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi A, B, dan C ketika diletakkan bara api ke dalamnya. Baik, saya Hana Devina Gracia akan menjelaskan mengenai hasil praktikum dari kami, juga membahas mengenai pertanyaan serta jawaban dari diskusi kelompok kami. Seperti yang kita ketahui dari tabel ini sudah saya ringkas ya, melalui percobaan video kami, dan bisa juga diulangi kembali video tersebut agar kita bisa menyaksikannya secara bersama. Nah, di sini ada 3 tabung reaksi, yaitu tabung reaksi A, B, dan C. Tabung reaksi A itu adalah pencampuran dari hati ayam ditambah dengan H2O2. Sementara tabung reaksi B adalah pencampuran dari larutan hati ayam ditambah dengan H2O2 ditambah lagi dengan Cl. Kemudian tabung reaksi yang ketiga adalah pencampuran dari larutan hati ayam ditambah dengan H2O2 ditambah dengan KOH. Nah, untuk keadaan gelembung pada reaksi tabung A, di mana dia hanya dicampurkan dengan H2O2, akan menghasilkan gelembung yang sedang. Mengapa? Karena pada campuran H2O2 ditambah dengan hati ayam, tanpa enzim apapun yang bersifat asam, dia akan bekerja dengan optimal, meski tidak maksimal dengan pencampuran basa. Nah, sementara pada tabung reaksi yang ke B, itu keadaan gelembungnya adalah sedikit. Mengapa? Karena adanya pencampuran zat asam yaitu HCl.
Makanya zat asam itu menghambat pengoptimalan dari keadaan gelembung yang membanyak. Sementara tabung reaksi C itu menghasilkan gelembung yang sangat banyak sekali. Mengapa? Karena adanya bantuan dari basa, kemudian H2O2 dan juga larutan dari hati ayam yang mengandung enzim katalase. Nah, itu akan bekerja secara optimal sehingga dia dapat menghasilkan gelembung yang sangat banyak pada tabung reaksi yang bagian C. Kemudian, bagaimana dengan keadaan bara api daripada tabung reaksi A, B, dan C? Nah, kita lihat bahwa tabung reaksi A itu keadaan bara apinya itu menyala dengan terang sekali. Alasannya karena adanya enzim katalase pada larutan hati ayam itu akan memecah H2O2 itu menjadi air dengan unsur molekulnya H2O dan gas oksigen yaitu O2. Jadi reaksinya itu sebagai berikut. Bisa dilihat ya, pada reaksi disproporsional ada 2 H2O menjadi 2 H2O ditambah dengan O2. Kenapa dia 2 H2O pada reaksi yang sudah dipecah? Karena itu untuk menyetarakan antara 2 H2O2 dengan 2 H2O ditambah dengan O2. Intinya bahwa campuran H2O2 ditambah dengan larutan hati ayam yang mengandung enzim katalase bisa menghasilkan bara api yang besar karena adanya oksigen murni yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Reaksinya yang mana? Reaksinya itu adalah H2O2 ditambah dengan larutan hati ayam tadi. Nah, pemecahan H2O2-nya ini dipecahkan tadi menjadi air yaitu H2O dan gas oksigen yaitu O2. Kemudian ada tabung reaksi yang ke B, di mana keadaan bara api itu menyala terang. Nah, tapi dia tidak seterang pada tabung reaksi A. Mengapa? Karena larutan campuran dari H2O2 ditambah HCl ditambah larutan hati ayam mungkin menghasilkan nyala api yang terang kan, tapi larutan hati ayam dan H2O2 saja itu sudah cukup untuk menghasilkan bara api yang menyala dengan sangat terang. Alasannya karena aktivitas pada enzim katalase berkurang dalam asam. Saya ulangi bahwa enzim katalase itu ada pada hati ayam. Nah, jadi HCl itu kan merupakan asam kuat yang bisa menurunkan pH larutan menjadi sangat asam. Makanya itu juga bisa menghambat dalam penghasilan bara api yang besar tersebut. Jadi, aktivitas optimal pada pH netral atau sedikit basa. Jadi, dia itu bara apinya tuh sedang. Bisa dikatakan memang menyala, tapi dia dalam ukuran sedang. Dia dari ketiga tabung reaksi tersebut. Jadi B ini keadaan bara apinya adalah sedang, atau bisa kita sebut menyala terang lah, tapi masih sedang. Oke. Kemudian produksi oksigennya itu lebih rendah. Jadi kenapa bisa lebih rendah? Karena enzim katalase itu bekerjanya kurang efektif dalam larutan yang bersifat asam. Apalagi jumlah oksigen yang dihasilkan dari penguraian H2O2 itu lebih sedikit dibandingkan dengan reaksi tanpa HCl. Makanya oksigen murni yang dihasilkan itu faktor utama yang menyebabkan nyala atau bara api
api itu menjadi lebih besar dan lebih terang. Jadi dengan lebih sedikit oksigen yang dihasilkan, intensitas cahaya atau nyala bara api itu juga akan berkurang. Jadi efeknya apa pada nyala api? Ya seperti tadi, dia bisa menghasilkan nyala api namun tidak seterang pada kejadian H2O2 ditambah dengan larutan hati ayam itu saja. Oke, kita lanjut lagi kepada keadaan bara api pada tabung reaksi yang ke C. Di sini kita lihat bahwa tabung reaksi C itu menyalanya redup. Alasannya mengapa? Alasannya karena adanya muatan basa. Kita lihat bahwa keadaan bara api pada tabung reaksi C itu menyala redup. Alasannya karena adanya reaksi antara KOH ditambah dengan H2O2 ditambah lagi dengan larutan hati ayam. Nah, KOH ini bersifat basa kuat. Jadi, otomatis itu bisa menghambat pengoptimalan penghasilan bara api yang lebih besar. Jadi, api yang dihasilkan bara apinya, cahayanya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang tabung reaksi A dan B, yaitu tadi karena adanya basa kuat. Jadi dengan pencampuran pH basa kuat, kemudian H2O2, kemudian adanya pencampuran larutan hati ayam tersebut, otomatis itu akan menghambat terjadinya. Karena basa itu kan bisa mengefek kepada pH larutannya. Kemudian pencampuran oksigennya juga tidak optimal pada H2O2 itu. Makanya dia menyalanya redup. Baiklah, saya akan lanjut ke dalam pertanyaan kelompok dan langsung kepada pembahasannya, yaitu pertanyaan kelompok yang pertama. Pada perlakuan manakah pembentukan gelembung gas paling banyak? Mengapa demikian? Jadi, tabung gas reaksi yang paling banyak terjadi itu ada pada tabung reaksi yang C. Alasannya karena larutan hati ayam ditambah H2O2 ditambah dengan KOH menghasilkan gelembung karena adanya reaksi kimia yang melibatkan enzim katalase. Jadi hati ayam itu kan mengandung enzim katalase seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian berfungsi juga menguraikan hidrogen peroksida atau kita sebut H2O2 itu menjadi air, H2O dan oksigen O2. Ini bisa kita lihat ya pada reaksi disproporsional tadi. Ini saya tambahkan kembali bahwa 2H2O2 itu akan diuraikan kembali menjadi 2H2O ditambah dengan O2, yaitu dimana H2O2 ini direduksi sehingga menghasilkan air H2O. Hal tersebut ini kita bisa ditandai ya dengan turunnya bilangan oksidasi oksigen nih, oksigen pada 2H2O dari yang itu menjadi negatif 2, dari yang negatif 1 menjadi negatif 2. Kemudian dalam waktu yang sama H2O2 itu juga mengalami oksidasi sehingga menghasilkan oksigen atau O2. Jadi H2O2 yang teroksidasi itu ditandai dengan naiknya bilangan oksidasi oksigen itu menjadi 0 dalam O2 penguraiannya tadi ini. Ini lihat ya, dari negatif 1 oksidasi menjadi 0. Nah, jadi oksigen yang terbentuk dilepaskan dalam bentuk gas yang muncul sebagai gelembung. Kemudian penambahan KOH, kalium hidroksida.
kita tahu kan bahwa kalium hidroksida ini tergolong ke dalam basa kuat. Jadi, basa kuat yang dapat meningkatkan pH larutan itu menciptakan lingkungan yang lebih basa. Makanya, dalam kondisi basa, aktivitas enzim katalase bisa menjadi lebih optimal sehingga mempercepat laju reaksi. Nah, kemudian gas oksigen yang dihasilkan dari reaksi enzim katalase, yaitu dari larutan hati ayam itu, dengan H2O akan terperangkap dalam larutan dan membentuk gelembung. Makanya gelembungnya itu menjadi banyak dan menunjukkan reaksi yang terjadi dengan cepat dan efisien. Nah, kesimpulannya bahwa reaksi dari larutan hati ayam ditambah dengan H2O2 ditambah dengan KOH itu akan meningkatkan pH dan menyebabkan produksi gelembung yang sangat banyak. Dari hasil percobaan yang kami lakukan, kami menarik kesimpulan bahwa keadaan gelembung tabung reaksi A sedang, tetapi keadaan bara api tabung reaksi A menyala dengan sangat terang. Kemudian, keadaan gelembung tabung reaksi B sedikit, dan keadaan bara apinya menyala terang. Selanjutnya, keadaan gelembung tabung reaksi C banyak sekali, tetapi keadaan bara apinya menyala dengan redup.